Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adil Reza. Yang pertama ingin menjelaskan tentang cara konfigurasi jaringan otonomus sistem antar kota. Sebelum kita konfigurasi, kita masukkan dulu hostname beserta passwordnya sebagai security system. Ini di Kota Bandung kita masukkan yaitu hostname-nya dengan nama core BDG, lalu masukkan passwordnya dengan menggunakan enable secret core BDG sama dengan nama hostname-nya, passwordnya, lalu memasukkan banner method dengan tulisan selamat datang di Air Core BDG. Sama untuk kota selanjutnya yaitu kota Jakarta dan Purwakarta. Kalau Jakarta mungkin nanti hostname-nya core garis miring JKT, atau Purwakarta yaitu core miring PWK dengan kode singkat nama kotanya ya. Sama seperti di sini juga di banner methodnya. Untuk Jakarta mungkin jadi selamat datang di Aircore JKT. Juga untuk Purwakarta yaitu dengan selamat datang di Aircore PWK. Setelah itu kita masukkan password telnetnya dengan cara line PTY 04, masukkan password, yaitu passwordnya yaitu Kota Bandung yaitu R BDG, lalu login atau exit X untuk lanjutkan meredistributkannya. Di sini cara meredistributkannya. Redistributkan di sini yaitu dengan agar bisa terhubung dari EIRP, BGP, RIP, statik, lalu dengan RIP versi 2. Sama kita masukkannya untuk Kota Bandung yaitu router BGP-nya nomor berisi nomor 1000. Untuk Jakarta nantinya akan diisi dengan angka 2000. Untuk Purwakarta nanti 3000. Setelah dimasukkan nomor router BGP-nya yaitu bukan network, lalu remote as 300 untuk kota selanjutnya. Kalau Bandung sini 200, di sini Jakarta 300 dan Purwakarta 400 nantinya. Lalu kita masukkan IP networknya yang ada di Kota Bandung. Di sini 100 100 signal max 2555 sebagai IP-nya. Lalu diikuti dengan sini. Pokoknya seperti yang ada di bawah, yang ada di Kota Bandung sini ya. Itu keluar dan kita coba. Misalkan tadi kota di sini kan sudah saya distributkan dari Bandung, Jakarta semuanya ya. Tinggal kita coba aja menggunakan cara yang tadi. Coba ya, apa sukses. Nah, di sini sukses. Kalau sukses berarti sudah berhasil redistributkan dari Bandung, Purwakarta, dan Jakarta. Sekian dari saya, akan dilanjutkan mungkin oleh saudara Alvin Kabir Pai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvin Kabir akan menjelaskan tentang perihal UAS nomor 2, yaitu konfigurasi email server. Pertama masuk ke engineering, wilayah Bandung.
Lalu masuk ke server engineering, lalu masuk ke DNS. Nah, di sini ada cname, hostname-nya engineering.com, namanya www.engineering.com, tipe cname, dan SOA name www.engineering.com, primary server name ns1.engineering.com, minimum 600, retrieve time 600, tipe SOA mailbox admin engineering.com, refresh time 600, expire time 600. Selanjutnya masuk ke email. Di sini ada user name Alvin, user Kabir, dan user Rifai. Domainnya adalah engineering.com. Lalu kita masuk ke konfigurasi email. Email compose. Lalu di sini ketik email kabir@engineering.com. Subjek lalu send. Nah, sudah email sukses. Apakah sudah terkirim? Kalau Anda sudah subjek berarti terkirim. Kita cek ke klien sebelahnya. Sudah apa belum terkirimnya? Klien Kabir, email, lalu receive. Nah, sudah ada yang tadi alvin@engineering.com, alvin@basket.com. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Nasrullah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 3. Baik, di sini saya Bagus akan menjelaskan perihal nomor 3 mengenai konfigurasi routing dalam satu autonomous system yang kita gunakan. Di sini konfigurasi routing yang di wilayah Bandung akan dijelaskan. Ada 4 konfigurasi routing, yaitu EGRP, OSPF, RIP, dan statik. Dan ada satu lagi yaitu routing protokol autonomous system, yaitu protokol BGP. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi routing protokol yang BGP terlebih dahulu. Pertama kita buka routing yang Bandung. Kita masuk CLI, masukkan password. Kita masuk ke config terminal. Lalu kita mulai konfigurasi BGP. Kita daftarkan router BGP. Di sini saya menggunakan autonomous system, nomor autonomous system yang 1000.
Lalu Neighbor adalah IP address yang autonomous system di sampingnya, di seberangnya. Di sini 100, 100, 100, 100, 102. Dengan remote S untuk yang samping yaitu 300. Lalu kita masukkan network RGP Bandung. Maksud saya network BGP yang routing Bandung. Tuh 100, 100, 100, 101, 100, 100, dengan masnya. Di sini kita cek karena 130 berarti 248, 255, 248. Sebentar kita masuk neighbor, lalu tambahkan network dan tambahkan network masing-masing ke routing protokol yang di dalam wilayah kota ini. Sini slash-nya /24 semua, maka 2550. Lalu kita masukkan 10 tik 10 tik 0. Tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Dan yang ke protokol RIP tambahkan juga tambahkan networknya. Jika sudah, lalu exit, maka konfigurasi protokol BGP pada autonomous system sudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan konfigurasi yang EIGRP. Di sini router engineering kita buka. Power off. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Lalu masuk ke config terminal. Di sini router engineering menggunakan protokol routing protokol EIGRP. Untuk konfigurasinya, kita daftarkan router EIGRP-nya. Lalu di sini kita masukkan network. Network yang dimaksud adalah network yang ke IP client dan yang ke router protokol autonomous systemnya. Nah, untuk ke IP client kita masukkan 192.10.10.0. Lalu kita masukkan juga masknya 0.0.0.255 karena prefiksnya /24. Selanjutnya network yang ke IP autonomous system berarti 20.0 dengan netmasknya karena prefixnya /30 berarti
3 karena ditambah 3 dari 252 dihitungnya. Lalu setelah network dimasukkan, kita no auto summary, lalu do write, maka konfigurasi selesai dan berhasil. Selanjutnya, routing protokol yang sebelahnya yaitu marketing Bandung dengan routing protokol OSPF. Kita buka routernya lagi. Di sini kita masuk ke router 2. Seperti biasa, kita login terlebih dahulu. Eh, kita masuk ke config terminal. Untuk untuk routing routing protokol yang OSPF, di sini kita masukkan router, daftarkan router OSPF-nya, lalu masukkan network yang dimaksud yaitu yang ke IP client dan yang ke eh, protokol BGP atau yang ke autonomous system. Sini kita masukkan networknya 92.200.200.0 dengan masnya 0.0.255. Di sini net masnya dibalik untuk routing protokol OSPF. Begitu pula dengan EIGRP yang tadi, tapi di OSPF kita tambahkan area di sini. Lalu untuk ke yang OSPF dari routing protokol BGP yang ke OSPF-nya IP networknya 10. Lalu setelah itu N, maka konfigurasi selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang protokol RIP. Kita masuk ke router HRD. Kita login seperti biasa. Lalu masuk ke config terminal. Untuk proses routing protokol HRD di sini menggunakan protokol RIP. Caranya kita masukkan IP root dengan rumus 3N network netmask neshop. Kita masukkan networknya 200.200 200.0. Neshopnya berarti netmasknya maksud saya berarti 255.255.0 dan neshop ke yang routing autonomous protokol yaitu 40.0. Itu bisa kita lihat juga di static di config. Di sini sudah terdaftar. Yang terakhir kita akan konfigurasi yang routing protokol
statik. Kita buka routernya. Di sini router keuangan. Kita masuk ke config terminal juga. Di protokol keuangan kita menggunakan konfigurasi statik. Konfigurasi statik. Oke, sebelumnya maaf untuk yang rumus 3N tadi itu konfigurasi routing statik itu yang di sini. Kalau yang RIP itu eh, RIP ada dua, RIP sama RIP version 2. Nanti saya jelaskan lagi. Yang pertama yang routing statik dulu. Di sini kita masukkan networknya. Networknya 199 90 90 0 IP root, lalu netmasknya berarti 255 255 255 0. Besoknya yang ke router BGP yaitu 30 30 tik 0 30 30 30 tik 0. Di sini sudah terkonfigurasi, bisa kita cek lagi di config static. Sudah ada. Karena tadi ada yang salah, berarti kita konfigurasi lagi yang tadi yang protokol RIP. Di sini saya share screen dulu. RD yang statik kita tadi hapus saja. Berarti kita lakukan routing protokol yang RIP. Kita masukkan daftarkan router RIP-nya, lalu masukkan network ke IP client dan ke protokol routing BGP. Di sini 200 200 200 0, lalu masukkan network yang ke BGP, routing protokol BGP yang autonomous system. Networknya yaitu tadi adalah 40 40 40.0. Terakhir no auto summary. Maka proses routing protokol RIP sudah berhasil. Selanjutnya untuk perihal soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Irfan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari cloud web browser di masing-masing kota. Yang pertama ada di Engineering Bandung. Kita klik komputer, lalu ke web browser, kemudian ketik www. sesuai nama tempatnya.
Misalkan kita sedang di engineering, kita ketik www.engineering.com. Seperti ini tampilan engineering di Kota Bandung. Selanjutnya kita ke marketing. Kita ketik sama seperti tadi. Seperti ini tampilan marketing di Kota Bandung. Kemudian ke HRD, klik laptop, kemudian desktop, kemudian ke browser, kita klik. Seperti ini tampilan HRD di Kota Bandung. Yang terakhir di Kota Bandung adalah keuangan. Nah, seperti ini tampilan keuangan di Kota Bandung. Kemudian kita lanjut ke Kota Jakarta. Kita mulai dari marketing terlebih dahulu. Kita klik laptop, kemudian web browser, kemudian ketik www.marketing. Nah, perbedaan antara Bandung dengan kota yang lain adalah kota yang lain menambahkan inisial awal dari huruf kota tersebut. Misalkan Jakarta adalah J, marketingj.com. Nah, seperti ini tampilan marketing di daerah Jakarta. Kemudian kita lanjut ke engineering. www.engineering.com. Sorry, kita tambah huruf J. Nah, seperti ini tampilan engineering di Jakarta. Lanjut ke HRD. Ke browser www.hrdj.com. Seperti ini tampilan HRD di Jakarta. Kemudian yang terakhir di daerah Jakarta adalah bagian keuangan. Kita klik ke browser www.keuanganj.com. Seperti ini tampilan keuangan di daerah Jakarta. Kemudian kita lanjut ke daerah Purwakarta. Kita awali dari marketing terlebih dahulu. Kita klik laptop, web browser, www.marketing. Nah, di Purwakarta ditambah inisial P.com. Nah, seperti ini tampilan marketing di daerah Purwakarta. Kemudian selanjutnya kita ke engineer. Web browser. Lalu kita ketik kembali sesuai dengan bagiannya. Misalnya engineering. P. Jangan lupa menambahkan P di daerah Purwakarta. Seperti ini tampilan engineering di daerah Purwakarta. Selanjutnya kita lanjut ke bagian HRD di Purwakarta. Web browser, kita ketik hrdp.com. Seperti ini tampilan HRD di Purwakarta. Kemudian yang terakhir adalah bagian keuangan. Web browser,
Titik www.ku.u. p.com. Seperti ini tampilan bagian keuangan di daerah Purwakarta. Mungkin sekian dari saya dan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.